Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari Senin tanggal tanggal 30 Mei kita akan mengadakan kajian bersama. Ini namanya kajian bersama. Kalau ngaji kan biasanya fokus. Jadi murid itu kalau ngaji sama kiainya bisa gak iso apa-apa, gak iso bertanya secara belak-belakan, gak bisa protes kan gitu, gak bisa memberi masukan. Jadi apa yang ada dari kiainya diterima sudah. Bahkan dalam memberikan makna juga itu tidak berani murid itu merubah makna yang dari kiainya gitu. Wah, dulu kiai saya maknanya gini, gak berani merubah. Padahal sudah ngerti maknanya keliru. Namanya manusia kan gitu, tetap ada yang keliru. Tetap ada yang keliru. Kadang kan pas bukan keliru, namanya golat. Mau ngomong A, gitu, hatinya A, lisannya B kan gitu. Mau ngomong ke selatan, lisannya ke utara, kan sudah biasa seperti itu. Itu kan harus dibenarkan. Ini yang saya akan kaji bersama ialah kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir, biar kita mengenal gerakan global, mengenal gerakan dunia ini global ini, biar ketika ada orang bertanya tidak salah menjawab kan gitu. Ketika ada orang memfitnah kan gitu, menyalahkan, kita bisa menjawab. Karena hukumnya gini, ketika ada saudara kita difitnah, dibully, dijelek-jelekan, padahal dia benar, tidak bersalah, kita wajib membela. Jadi membela saudara kita yang dibully. Apalagi ini gerakan global. Ini harus mengerti apa benar. Apa khilafah Hizbut Tahrir itu bukan khilafah ISIS kan nanti gitu. Apa dengan khilafahnya Hizbut Tahrir akan menghancurkan NKRI kan gitu. Apa Hizbut Tahrir itu anti Pancasila. Ini harus mengerti. Ini untuk pengetahuan saja, harus mengerti. Dan setelah nanti mengkaji kitab ini, bukan berarti kita ikut Hizbut Tahrir, bukan. Sebatas mengerti gitu saja. Dan juga Hizbut Tahrir itu tidak mencari tidak mengajak orang harus menjadi anggota, tidak. Cuma Hizbut Tahrir itu mari kita berjuang bersama. Itu untuk memperjuangkan hukum Allah diterapkan di dunia, untuk mengatur kehidupan, baik kehidupan privat atau kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Ayo kita bersama-sama, karena kalau bukan orang Islam, siapa lagi yang memperjuangkan Islam? Gak mungkin orang Kristen ikut memperjuangkan Islam, gak mungkin orang Buddha, orang Hindu. Yaitu harus orang Hizbut Tahrir. Orang Hizbut keliru, harus orang Muslim juga, harus orang Islam. Di antaranya adalah Hizbut Tahrir, biar kita paham. Baik, ini ada
Berapa ayat? Ada 2 ayat. Yang pertama sebagai dustur ilahi, jadi dustur ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa man nittaba'ani. Qul, katakanlah, ini hitobnya. Khitab itu seruan, jadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakanlah, wahai Muhammad, hadhihi, ini adalah sabili, jalanku. Ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah. Maksudnya ibadah kepada Allah. Ini adalah jalan dakwah. Jadi hadis sabili, ini adalah jalan dakwah. Dengan indikasikan ad'u, saya mengajak kepada Allah. Ala basyiratin, di atas hujah yang jelas. Basyirah itu hujah yang jelas. Kalau kasar itu mata melotot, dengan mata melotot. Basyirah yang jelas. Ana, saya, itu aku, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, di atas jalan yang jelas atau jalan dakwah yang jelas. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah ada, wa ma kan tidaklah ada, ana aku, saya, iku minal musyrikin, dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini. Jadi yang terakhir ini, wa ma ana minal musyrikin, sebagai sebagai puncaknya dakwah atau tujuan dakwah. Jadi tujuan dakwah itu tauhid. Kan tauhid tujuan dakwah itu tauhid. Sehingga di sini di bagian akhirnya, dan aku gitu, bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Ini artinya bahwa jalan dakwahnya Rasulullah, wa man taba'ani, dan para sahabat ini sampai tabi'in, itu semua dakwahnya tauhid. Jadi dakwah tauhid itu diambilnya dari sini untuk menghilangkan kesyirikan agar kita tidak menjadi orang musyrik. Nah, musyrik ini ada 2 macam. Syirik itu ada 2 macam. Syirik itu ada syirik yang langsung menyekutukan Allah secara langsung, seperti menyembah pohon, menyembah patung, menyembah berhala, itu menyembah matahari, kan ada itu. Ada lagi yang menyembah malaikat, juga menyembah Allah. Nah, itu namanya musyrik dzati. Musyrik yang menyekutukan zatnya Allah untuk disembah. Nah, tapi ada lagi musyrik dalam masalah hukum, gitu. Wala tusyriku bi hukmihi ahada, atau apa ayatnya di surat Al-Baqarah, surat ini Al-Kahfi terakhir. Wala nusyrik apa wala yusyrik ya. Wala yusyrik bi hukmihi ahada, gitu. Dan tidak boleh menyekutukan seseorang, gitu, dalam hukumnya Allah. Ini yang sulit, ini yang tidak sulit dipahami. Jadi menyekutukan hukum Allah dengan hukum manusia juga termasuk syirik. Bukan cuma menyembah batu, pohon, berhala, bukan. Tapi menyejajarkan. Jadi hukum Allah kan gitu, seperti hukum terkait menikah kan gitu. Ya talak, waris kan juga kan diadopsi oleh demokrasi. Tapi hukum Allah ini disejajarkan dengan hukum buatan manusia, gitu.
Jadi dicampur aduk. Itulah letak syiriknya. Itu letak kesyirikannya. Jadi tidak semuanya. Seperti mencuri, itu kan dilarang. Mencuri juga oleh Allah juga dilarang. Tapi di dalam demokrasi juga dilarang mencuri. Termasuk tindak apa? Pidana ya mencuri itu. Diatur dalam KUHP atau KUHP sudah diatur. Nah, tetapi terkait hukum sanksi untuk pencuri itu hukum Allah dibuat. Hukum untuk pencuri gitu. Tinggal dibuat hukum buatan manusia. Hukumnya cukup di penjara. Mencuri sekian di penjara sekian bulan. Mencuri sekian di penjara sekian tahun. Gitu. Itu bukan hukum Allah, bukan. Jadi termasuk mencampur aduk hukum buatan manusia itu dengan hukum Allah, itu juga termasuk syirik. Bukan cuma menyembah patung, bukan. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Al-Kahfi ayat terakhir kalau nggak keliru. Nanti ada dilanjutkan. Dari tujuan dakwah atau metode dakwah hadis sabili itu tauhid. Pengambilan dari sini, tapi tauhid dengan pengertian yang sangat luas. Tauhidnya itu termasuk tauhid dalam bernegara, itu juga harus tauhid dalam bernegara. Kaum muslimin sedunia hanya boleh dipimpin oleh seorang khalifah, itu tauhid. Kalau sudah 2 khalifah, 3 khalifah, itu sudah bukan tauhid lagi. Hanya 1 khalifah, seperti zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sampai seterusnya, sampai berjalan 1300 tahun itu dipimpin seorang khalifah. Maksudnya kan meninggal ganti, terus meninggal ganti. Seperti orang ngantri tuh, ngantri tiket kan, baris kan itu satu-satu. Setelah bagian pertama selesai, yang kedua maju, yang ketiga maju, menjadi nomor 1 semua. Harus 1 orang khalifah. Seperti orang Kristen sedunia itu dipimpin oleh seorang paus di Vatikan. Ini orang Islam tidak punya. Ini orang Islam, maka dipermainkan terus, diadu domba. Karena orang Kristen meskipun tidak mencakup pemerintahan, dikendalikan oleh seorang paus, pastor di Vatikan Roma, sedunia 1. Sehingga dari Indonesia tiap tahun ada utusan ke sana, rapat sidang di Vatikan di Roma. Nah, orang Muslim tidak punya. Jangankan khalifah yang mengatur pemerintahan, mengatur ekonomi, yang mengatur ibadah mahdoh itu tidak punya. Kalah sama orang Kristen. Jadi tauhid ini diambilnya dari sini, dakwah tauhid. Termasuk bendera ini bendera tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.